Viral tanggapan Ustadz Abdul Somad terhadap film Korea pada saat ini sehingga memunculkan banyak komentar pada anak-anak muda, baik itu di dunia sosial, Facebook ataupun YouTube. Lalu apa hubungan antara tanggapan Ustadz Abdul Somad terhadap film Korea dengan dunia kesehatan? Tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat yang terus mengikuti channel Muslim Haji. Terima kasih yang subscribe. Terima kasih yang telah menekan lonceng notifikasi. Karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Saya percaya bahwa setiap manusia memiliki inspirasi masing-masing sehingga orang lain dapat belajar pada dirinya. Di klinik saya, Ruang Sehat Masjid Taqwa Negari Talawi, banyak anak-anak muda yang datang untuk berkonsultasi. Apakah itu untuk konsultasi masalah hubungan percintaan antara anak muda, masalah dengan orang tua, masalah dengan sahabatnya, bahkan untuk masalah kesehatan. Saya memberikan pengobatan mulai dari pengobatan herbal, alami, ataupun dengan cara meruqyahnya. Nah, sebelum kita masuk masalah kesehatan yang berhubungan dengan anak muda, ini ada berita yang cukup viral, yaitu tanggapan Ustadz Abdul Somad terhadap film-film Korea yang sekarang sedang marak. Lalu apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad di dalam tanggapannya itu yang membuat viral? Nah sahabat, menurut Ustadz Abdul Somad, film-film seperti itu, apakah itu drama Korea ataupun film-film Korea, film-film percintaan seperti itu, sebaiknya dihindari. Karena dasarnya bagi Ustadz Somad adalah orang-orang tersebut mereka pada intinya non-muslim, sehingga dalam hadis disampaikan bahwa seseorang yang mengikuti cara kehidupan orang lain bukan dari kehidupan yang diajarkan agama Islam, maka di akhirat nanti ia akan berkumpul bersama orang-orang yang diikutinya itu. Di satu sisi mungkin memunculkan perdebatan atau diskusi yang panjang. Maksudnya, apa salahnya kita menonton film Korea? Kan tidak masalah. Kadang-kadang di film itu ada hikmah yang dapat kita petik. Lalu ada nilai-nilai positif seperti kerja keras dan hubungan sosial antara manusia dapat kita petik di film tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan kenapa Ustadz Abdul Somad sampai mengeluarkan pendapat seperti itu, yang sebaiknya anak muda menghindari tontonan-tontonan seperti itu, film-film Korea, drama-drama Korea. Pada prinsipnya dalam Islam, tontonan-tontonan tidak dilarang, musik tidak dilarang, dan hiburan-hiburan tidak dilarang selama hiburan itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun ada yang berselisih paham, berbeda pendapat bahwa musik haram, nonton film haram, dan seterusnya, maka bolehlah kita mengambil rujukan-rujukan yang juga berbeda dari para pakar-pakar hadis. Toh kenyataannya para pakar hadis ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa boleh menonton film selagi film-film itu mengajarkan kepada kita kebaikan. Boleh kita bermusik selagi musik itu tidak menampilkan aurat, tidak mengubah hawa nafsu, lalu tidak mengajak kepada hal-hal yang negatif. Nah, bagi saya pribadi sahabat, untuk film dan musik itu saya mengambil pemahaman yang membolehkannya selama itu mengajak kita kepada hal-hal yang positif. Pada prinsipnya Ustadz Abdul Somad menyampaikan mereka bukan dari kalangan muslim. Nah, apa masalahnya mereka bukan dari kalangan muslim? Prinsip dasarnya ketika mereka non muslim, maka pikiran-pikiran mereka, pandangan-pandangan mereka, pola hidup, gaya hidup mereka, cara mereka memandang hubungan lelaki dan wanita, cara mereka bertata krama di kehidupan sehari-hari, itu sudah jelas sangat berbeda sahabat dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam. Makanya dikhawatirkan sahabat ketika menonton film drama-drama Korea seperti ini, maka itu akan memunculkan sifat-sifat yang bertentangan dengan agama kita. Contohnya, ketika seseorang menonton film Korea, di dalam film itu ada unsur-unsur perselingkuhan, cara-cara perselingkuhan, pandangan-pandangan hidup tentang perselingkuhan, maka bisa jadi ketika orang setelah menonton film Korea ini, ia akan terpengaruh dengan pola hidup seperti itu. Bagaimana orang non-muslim memandang perselingkuhan yang
sangat jauh bertentangan dengan agama Islam, jangan-jangan itu nanti ditiru oleh anak-anak muda kita. Lalu bagaimana cara mereka menghargai orang tua, bagaimana cara mereka bersahabat, atau bagaimana cara mereka minum dan makan. Nah, dalam film-film seperti itu dapat kita saksikan orang-orang dengan mudahnya makan daging yang tidak halal, lalu minum minuman keras yang memabukkan dengan enjoynya, lalu seolah-olah mengajak pemirsanya, penontonnya untuk minum minuman seperti itu. Nah, dikhawatirkan sahabat, ini film-film seperti ini kan makanya dalam Al-Quran ada ayat tentang asyuara, seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang-bidang seni. Nah, seni ini sahabat, seni yang baik, seni yang tinggi, seni yang berkualitas itu akan langsung connect dalam hati dan pikiran seseorang. Jadi kenapa asyuara betul ditempatkan dalam posisi yang penting dalam Al-Quran? Karena mereka mempengaruhi orang di sekitarnya sahabat. Makanya kalau dari segi kemampuan membuat film, dari segi kualitas di keduniaan, orang-orang Korea ini tidak kita ragukan lagi keahlian mereka dalam membuat film, baik itu dari seni musik, kualitas acting, kualitas cerita, kualitas alur ceritanya. Maka dikhawatirkan sahabat, dengan nilai yang tinggi, dengan kualitas yang tinggi, film ini mempengaruhi anak-anak muda, baik dari cara mereka berhubungan sosial, seolah-olah dalam film itu hubungan perzinahan, berpacaran, hubungan tinggal serumah itu adalah hal yang biasa, sehingga nempel dalam pikiran anak-anak muda yang menghasilkan tindak tanduk seperti yang mereka tonton. Lalu bagaimana cara mereka menghargai orang tua, menghargai orang yang lebih besar, cara mereka minum dan makan, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dikhawatirkan sahabat, hati-hati, film-film ini akan mempengaruhi jiwa dan pikiran kita, mempengaruhi tindak tanduk kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya cukup connect dengan pendapat Ustadz Abdul Somad bahwa film ini sebaiknya dihindari sahabat. Lalu sahabat, apa hubungan antara nonton film Korea dengan ilmu kesehatan? Sahabat, ini sangat berpengaruh dalam kejiwaan kesehatan seseorang. Ingat, 55% kesehatan seseorang itu dipengaruhi dari jiwa mereka yang sehat atau tidak. Makanya sahabat, ketika seseorang datang ke klinik saya lalu meminta pengobatan atau ruqyah atau obat herbal, maka terutama sekali saya akan membuka percakapan tentang kehidupan keseharian mereka. Kalau mereka jauh dari agama, sahabat, inilah salah satu penyebab mereka sakit, karena jauh dari nilai agama. Seperti yang kita ketahui, puasa, sholat sunat, sholat duha, bersedekah, itu sahabat akan memperbaiki kehidupan seseorang, terutama dalam masalah kesehatan sahabat. Jika orang sering melakukan ibadah-ibadah seperti ini, maka insya Allah sahabat, kesehatannya akan sangat baik sekali. Jika ia jauh dari nilai agama, maka sahabat, itu akan mempengaruhi kesehatan mereka. Ketika mereka ingin sembuh sahabat, maka saya akan menasihati terlebih dahulu, perbaiki agama, perbaiki akidah. Lalu kalau masih terlibat dalam dunia perdukunan, maka ini pemikirannya harus dibenarkan. Lalu ia berusaha untuk menghindari klinik-klinik dan perdukunan. Lalu setelah itu baru saya memutuskan untuk meruqyahnya, atau membekam, atau pijat refleksi, atau saya memberikan obat-obatan herbal untuk membantu kesembuhannya. Nah, maka sahabat, apa hubungan antara larangan nonton film Korea dengan kesehatan? Kita menghindari hal-hal negatif sehingga memunculkan aura positif di dalam tubuh kita. Lalu ketika aura positif di dalam tubuh kita lebih banyak dibandingkan aura negatif, maka insya Allah ini akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Ketika aura negatif banyak dalam tubuh seseorang, kesehatannya akan memburuk dan seterusnya. Semoga sahabat semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.